Oke, semangat. Halo, jangan lupa Hai. subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Nah, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal. Nah, teman-teman, ini kita lagi ada ngumpul-ngumpul daun klasik. Ini daun klasik ngumpul semua di Jakarta. Dakota, daun klasik ibu kota. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cerita tentang sepeda daun klasik, ini tadi kita dapat informasi banyak dari Ketua Daun Klasik Indonesia dan juga ada informasi dari Presiden ID Daun Indonesia. Nah, teman-teman, seperti biasa bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Yuk, kita ikuti informasi sejarah dari daun klasik. Sebagian dari sejarah yang tadi terungkap di ngumpul-ngumpul Dakota, bagaimana daun klasik itu, kemudian bengkel-bengkel di mana saja yang bisa memperbaiki daun klasik ini, dapat informasi dalam ceramah ya, bukan ceramah ya, dalam sambutan beliau tentang daun klasik Indonesia. Oke, teman-teman, kita lihat sambutan dari mereka-mereka tentang informasi daun klasik. Oke? Terima kasih. Untuk mewakili, duduk di atas. Ini kami persilakan. Finalis, Ambay. Kita mau lemparin dulu aja nih. Ayo duduk di atas tuh enak empuk. Ada. Terima kasih yang telah bersedia duduk di atas. Oke, yang ketiga nih, ada nih siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara quest bareng santai dengan Dakota. Kita semua yakin bahwa di sini semua yang kumpul di sini adalah kita sama semua hobi sepeda. Itulah itu. Kaitannya dengan sepeda ini memang kita tantangan bagi kita semua penggemar sepeda ini, bahwa sepeda ini memang semakin hari semakin ini, terutama daun-daun yang kita pakai ini daun klasik. Kita tahu semua bahwa daun ini memang boleh dikatakan kalau di komunitas mungkin yang kedua seperti Indonesia. Kemarin juga saya baca survei dari Tante Sinta di Daun bahwa ternyata saya mungkin yang pengetahuan tentang daun itu minim sekali. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Tante Sinta, Presiden ID Daun dalam hal ini, kemudian Om Agus TL selaku Ketua BCI, kemudian ada dari Depok, Beklas, kemudian ada teman-teman dari Bekasi, dari Bandung, dari Tangerang, Middle East, yang mungkin masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Kami sangat bangga, terharu, ibu-ibu, bapak-bapak menyempatkan dalam acara kuis bareng ini yang pertama di Dakota. Tadi di waktu di Senayan ya, bapak-bapak mengucapkan selamat ulang tahun. Sebenarnya kita juga belum tahu nih tanggal lahirnya di Dakota ini belum kita tentukan. Yang penting ada teman, ada orang, kita jalan. Masalah pengurus malah kapan tanggal lahirnya nanti kita menyusul itu. Begitu. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Semoga acara ini terus berlanjut ya, karena kayaknya teman-teman klasik ini udah rindu banget untuk kumpul-kumpul dan saling bersilaturahmi. Semoga Senin harga naik ya.
Saya dari Semarang, terima kasih sudah diundang. Dan sebenarnya sih nggak diundang juga. Pulang nih, kalau nggak diundang pulang. Tapi bagus acaranya dan semoga bisa diulang lagi, bertambah rame. Dan buat teman-teman semua, semoga Klasik tetap jaya ya. Hanya untuk memberikan sepatah dua patah kaca. Silakan Om Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kebalik. Udah, oke saudara. Selamat pagi. Gak nyangka nih pesertanya sampai sekian banyak. Mungkin karena rindu gue klasik ya. Jadi beruntunglah buat teman-teman Dakota bisa bisa membuat kegiatan ini awal tahun. Dari animo teman-teman yang lain sama-sama klasik seperti ini, kemungkinan sih nantinya di acara-acara selanjutnya bakal meriah seperti ini. Jadi terima kasih buat panitianya, buat teman-teman yang ada di Dakota ya. Job pertamanya good, bagus. Tepuk tangan semuanya dong. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke, thank you Om Boy atas kehadirannya. Atas sambutannya nggak ngucapin terima kasih. Juga termasuk atas sambutannya. Silakan Om Jamal. Terima kasih. Satu yang saya belajar dari teman-teman Astra ya, Om Andri mana Om Andri? Andri. Kalau di Astra salamnya gini, semangat pagi. Jadi mau kapanpun semangat aja, semangat pagi. Sebelumnya MC, terima kasih. Per hari ini nama saya jadi Haris. Jadi Jamal aja, Jamal. Saya mewakili teman-teman Depok Klasiker yang ada di pojok sana tuh, yang sebenarnya terharu sih. Di Depok itu klasik sekarang makin meredup. Akhirnya terpaksa kita gabung di Depok, tahun modern dan tahun klasik jadi satu gitu. Tapi dengan adanya ini jadi bangkit lagi nih semangatnya ya teman-teman. Pagi tadi juga kita bangun. Dan ada satu yang saya pelajarin tadi pas gue saya ngeliat itu ada cargo bike bagus banget ya. Ini cukup bermanfaat cargo bike-nya untuk event gini buat bawa minum, makan atau bawa sampah ya. Dan sama Om Jum juga udah ngobrol-ngobrol, katanya nanti dapat harga chapter kalau mau bikin gitu. Ya Om Jum ya. Terima kasih teman-teman Dakota untuk acaranya bagus sekali. Silakan Om. Selamat pagi, assalamualaikum. Salam. Salam dari teman-teman Bandung ya. Kita memang nggak diundang ya, tapi minta diundang. Ngarep berarti dong, ngarep. Terakhir kita lihat kumpulan sepeda klasik itu di Bandung tahun 2019 ya, acara EGP ya. Event nggak penting. Jadi saya maksain datang ke sini pengen lihat kumpulan lagi kayak gini, kangen banget ya. Oh iya, adik saya, geng odol. Terima kasih ya buat panitia ya, ini acaranya seru banget nih. Rapi, asik lah pokoknya. Dan teman-teman klasik nanti kita tunggu ya di event EGP, event gak penting Bandung. Mudah-mudahan di Juni kita bisa laksanakan ya. Tahunnya dulu dong. Tahun 2022. Asik. Ini EGP yang kedua. Udah begitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Rusuh Bekasi, rusuh bawa adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
Semangat pagi. Terima kasih. Dari kami terima kasih banyak atas undangannya Dakota yang tentu di pagi hari ini kita bisa goes bersama. Goes pada prinsipnya adalah bersahabat. Untuk dari kami tetap semangat, terus bergerak untuk sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu tanya bergelora banget ya, semangat ya. Walaupun lagi hujan nih. Kamu bekasi keroyokan nih, karena banyak banget. Oke, sebar lagi nih. Ada 5 kaos. Tadi yang cukup 3, 4, 5, bahkan ini ada 6. Wah. Lanjut, baca-baca. Dari Om Agus dari DCI. Om Agus dari DCI mohon sambutannya. Tapi sebelum itu kami dari panitia ada apa ya kalau bisa bahasanya gift lah, Cindramata ya, souvenir. Mungkin dari udah Andi nih yang mau menyerahkan nih. Sabar Om ya, sebelum sambutan ada gift souvenir dari kita. Bentar Om. Ayo tolong kameramen. Yang belum dapat jangan pulang dulu ya, karena masih banyak prize-nya. Oh siap. Oke, thank you Om Agus. Thank you Om Agus. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Teman-teman semua. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih buat Dakota ya, yang udah kemarin sempat hubungin saya dari Om Dotet kalau nggak salah, minta waktunya untuk mengadakan acara goes. Temanya daun klasik, jadi karena mungkin saya juga sebelumnya belum tahu mengenai Dakota, jadi ini kayak semacam apa ya, bukan izin sebenarnya, kayak menunjukkan bahwa di Jakarta itu ada daun klasik Jakarta gitu ya. Ini saya mau cerita sedikit ya sebenarnya. Banyak boleh ya Teh Sinta ya. Daun klasik itu sebelumnya sebenarnya udah ada. Jadi kalau sekitar tahun 2014 ketika saya searching di Google tuh daun klasik Indonesia itu udah ada. Sempat ngumpul-ngumpul di Jakarta. Kalau teman-teman mungkin saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu historicalnya. Nah, namanya daun klasik Indonesia itu udah ada di sini. Saya nggak tahu tahun berapa berdirinya, tapi pernah ngumpul-ngumpul di sini. Nah, orangnya ini nggak ketemu siapa, gitu. Jadi sebelum saya buat grup Facebook itu udah ada duluan sebenarnya. Nah, karena orangnya nggak ketemu, daripada nggak ada wadahnya, itu saya buat. Gitu. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa aja orangnya. Jadi kalau mungkin di sini ada orangnya ya mohon diperkenalkan, gitu ya. Nah, oke. Jadi daun klasik itu dibuat sebenarnya sebagai wadah buat teman-teman yang tadinya itu banyak ngumpul di ID Dahon, Sinta. Jadi banyak dahoner ya yang punya daun klasik. Tapi saya lihat setiap postingan di ID Dahon itu kebanyakan nanya ini gimana ya caranya sepeda ini supaya enak dipakai gitu ya. Nah, nggak ada yang jawab. Itu kalaupun ada yang jawab lama sampai berhari-hari. Mungkin karena nggak ngerti gitu kan. Nah, ya latar belakangnya seperti itu. Jadi saya buat daun klasik supaya ada wadahnya. Jadi kalau ada sesuatu supaya kita bisa tukar pikiran gimana caranya daun klasik itu bisa dipakai buat harian gitu ya, bisa dipakai buat ngantor, kerja atau apapun gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah
Dulu saya juga pertama kali dapat itu saya gabay, memang kondisinya nggak karu-karuan, harganya cukup lumayan mahal waktu itu, sekitar hampir 1 juta. Kenapa saya bilang mahal? Karena saya teman saya dapatnya katanya 150.000, kenapa saya bisa hampir 1 juta harganya gitu ya. Nah terus saya perbaiki, saya restorasi, saya pamerin, bahasa dalam kutip saya pamerin. Kenapa? Supaya teman-teman ini tahu bahwa daun plastik itu bisa keren, gitu kan. Nah sekarang udah banyak yang keren-keren ya. Dulu kan bahasanya dalam tanda kutip itu pupuk gitu ya, karatan segala macam masih aja dipakai gitu kan. Tapi sekarang udah keren-keren. Nah dulu juga saya mikir gimana caranya daun plastik ini ya enak dipakai. Jadi karena saya lihat ketika diajak ngumpul tuh susah, mereka nggak pede, sepedanya ozak segala macam. Jadi saya kasih contoh gimana caranya sepeda enak dipakai dengan upgrade sedikit-sedikit. Contohnya misalkan di-upgrade rodanya gitu, terus sistem pengeremannya. Kalau teman-teman tahu, sepeda ini direm ngeloyor aja gitu kan, karena kurang pakem remnya. Mungkin teman-teman tahu remnya rem karet yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, rem karet. Nah tapi dari situ dibutuhkan mekanik yang bisa merestorasi, memperbaiki, mengupgrade daun plastik. Nah salah satu beberapa orang yang menerima restorasi itu, kalau di sini ada Om Andri ya. Om Andri dulu itu terima orderan dari mana-mana ya. Itu saya apresiasi ya waktu itu ya. Kemudian saya apresiasi karena dengan adanya salah satu Om Andri ini, sepedanya jadi cakep kan, gitu. Jadi layak dipakai. Oh sorry, Depok Bang Mes. Kalau Awen itu di mana? Pendatang ya? Ya. Itu ada Awen, ada Bang Mes di Depok, itu juga salah satu rujukan. Nah, sekarang ini yang terkenal JK ya. Tadi apa singkatan JK ya? Juragan Custom. Juragan Custom, Jum Custom, Jum ya. Om Jum beberapa kemarin itu sempat japri saya di Facebook karena messenger di Facebook itu agak-agak gitu ya. Kalau kita nggak jualan, messengernya ini kayak nggak dapat notif gitu. Jadi Om sempat saya, sorry Om ya, saya telat balesnya gitu. Tapi itu saya senang banget. Saya pribadi saya senang banget karena DCI ini daun plastik yang ya kita tahu ini sepeda udah puluhan tahun ya kondisinya seperti itu. Gimana caranya di tahun ini, di tahun yang 2002 ini bisa digoes nyaman dan bisa dipakai buat kerja juga gitu kan. Nah dengan adanya Om Jum, Om Andri, mungkin nggak tahu Om Andri masih terima orderan nggak nih? Oh masih ya? Angkat tangan dulu Om Andri. Ya Om Jum nih perkenalkan. Jadi kalau teman-teman mau restorasi silakan, karena ini penting banget. Dan kalau nggak ada orang-orang seperti ini, ya daun plastiknya jadi murah. Om Teguh ya, yang restorasi, perbaiki. Pokoknya siapapun orangnya yang memperbaiki daun plastik ini, ya semoga teman-teman nggak bingung, nggak galau, dapat daun kondisinya seperti itu, gimana caranya bisa digunakan. Gitu. Semoga ya dari saya mungkin cerita mengenai daun plastik seperti itu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada terutama panitia ya, karena kemarin ketika saya diundang, saya minta dibuatin flyer supaya flyernya kita bisa sebar. Nah, saya katakanlah saya mohon maaf ya mengenai flyer. Saya flyernya itu nggak sebarin ke setiap orang baik chapter atau apa, tapi saya post di chapter. Jadi kita punya grup chapter, kemudian kita juga ada WAG Daun Plastik Indonesia, saya taruh di situ. Dan orang-orang seperti Om Puyi, Om ini nggak ada yang saya japri.
jujur, om datang ya, nggak ada, saya nggak ngajak secara khusus. Nah, ya katakan seperti itu saya sombong. Om Sinta pun nggak saya japri secara khusus. Bukan om, tante. Sorry Teh Sinta. Pakai masker sih ya, pakai masker ya, pakai masker ya. Untung maskernya nggak ada brewoknya ya. Teh Sinta, jadi saya nggak japri, sengaja. Tapi ingin tahu orang-orang jadul ini, orang-orang lama, orang-orang klasik ini datang apa enggak? Ternyata banyak yang datang. Om Yuda, saya juga pengen datang Om Yuda, tapi saya japri Om Yuda. Saya nggak japri, Om datang ya, enggak saya japri, sengaja. Datang juga katanya mau ke Sentul. Ya, saya tahu dia mau ke Sentul, ternyata milih ke sini. Padahal di sini nggak ada balapan. Ya, terus yang menarik tadi saya lihat Om Reno dan keluarganya pakai daun plastik semua. Ini seumur-umur saya di daun plastik dari Om Reno lihat ya. Gimana anaknya ada protes dia pakai daun plastik berat atau gimana? Enggak, katanya nyaman aja gitu. Ya syukurlah kalau begitu. Nanti kalau mau di servis, mau diperbaiki atau apa ya, kita punya mekanik-mekanik yang handal, yang terkenal gitu ya. Oh ini saya sengaja ini nggak saya sebut-sebut. Om yang satu ini dari Om siapa namanya, maaf saya lupa. Om Lubis ya. Om Lubis ini udah cukup lama, jadi kita sering diskusi ya mengenai daun plastik, gimana caranya bisa ngebut gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak tahu pertama kali yang punya ide dual drive itu siapa, tapi yang jelas Om Lubis bisa bikin gitu ya. Waktu pertama saya kurang lebih tahun 2016an saya pertama kali posting daun plastik pakai dual drive tanpa modifikasi ya, tanpa perubahan, tanpa ngerusak. Jadi memang internal gearnya itu memang bisa disisipin dua apa namanya ya, dua cok ya. Cok namanya ya, bukan cok ya. Dua cok ya. Jadi minimal maksimal bisa ditambah 2 tanpa merusak. Ya mungkin teman-teman buat informasi aja. Gitu. Saya pikir udah cukup panjang ceritanya. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya turut berbahagia. Ternyata klasik kita di tahun ini banyak sekali, dan saya pikir 2002 ini dengan adanya acara daun klasik ini membuka seperti tadi Om ini ya. Sebentar. Seperti Om Jamal bilang ya, ini membalikan semangat kita, gairah kita mengenai daun klasik. Dan mungkin informasi lagi terakhir. Jadi daun klasik itu sebenarnya dia punya acara akbar gathering daun klasik yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Itu di tahun genap ya. Pertama kali diadakan tuh 2016 di Magelang. Banyak waktu itu cukup banyak yang hadir, sekitar 600-an. 600 bagi 10 ya, 60-an sampai 90-an, saya lupa angka persisnya. Tapi cukup meriah acaranya di Magelang. Kemudian di 2018 itu di Bandung dengan Puyi, waktu itu sebagai ketua daun klasik Bandung Priangan. Kemudian 2020 itu di Jogja seharusnya, cuma karena ada pandemi jadi acaranya terpaksa dibatalkan. Soalnya seperti itu. Nah, 2022 tahun ini sebenarnya saya sudah deal dengan daun klasik Batam. Ya, acaranya akan diadakan di Batam, tapi kita tunggu DJI Batam konfirmasinya. Mungkin harapannya sebenarnya maksimal di bulan Maret itu harus udah mulai ada pendaftaran ya. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalaupun tidak terlaksana, ya kita mesti segera putuskan mau diadakan di mana, gitu. Nah, itu dari saya mengenai event akbar untuk DJI. Terima kasih. Tetap semangat teman-teman, daun klasik jangan khawatir, harganya
saat ini bukan turun, ya. Kita anjlok juga, nggak anjlok loh, harganya nggak anjlok sebenarnya. Sorry, ini kayak pedagang aja ngomongin harga. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Om Agus, terima kasih Om Agus sambutannya. Oh ya, Om, silakan Om. Dari Tante Sinta, saya persilakan waktu dan tempatnya. Sebelumnya mohon maaf, dari kita ada souvenir berupa hoodie dan juga tas Dakota. Baju Om Reno. Mau baju. Oh sama ada baju lagi satu ya? Oke. Saya juga ada souvenir. Tinggal nanti mau dilelang, tapi bukan ukurannya L ya. Dari yang gede-gede nggak bisa. Ini ada tukang foto kan nih? Ada tukang foto. Ayo tukang foto mana nih? Oh, tante. Tukang foto takut hujan tante. Nah tante. Nah di sana tukang fotonya tante, maaf. Kita tukeran souvenir ya. Ya siap. Semoga makin seru. Tante mari di sana tante. Om Jo. Baik jauh. Ya kelihatan. Alhamdulillah tadi terang benderang, kita disiram hujan, semoga seger, semoga adem gitu ya. Semuanya sehat, PPKM mudah-mudahan segera berlalu. Amin. Dan tahun ini, awal tahun ini 2022, mudah-mudahan memang tahun yang berkah dan rahmat buat kita semua, sehingga kita juga bisa mulai aktivasi kegiatan goes bersama-sama gitu ya. Selamat! Untuk Dakota, selamat datang di keluarga Dahon ya, kita biasa sebutnya Dahoner. Siap. Mungkin kalau secara tadi kita nggak ngomongin struktural, tapi memang mungkin ID Dahon yang duluan lahir gitu kan, duluan dibentuk 8 Mei 2011. Tapi bukan berarti kami jadi ketua atau bukan jadi gua ya semua kan gitu ya. Yang penting koordinasi, apalagi kalau ada kegiatan kita saling informasi. Sekarang udah chapter ya. Di saat saya jadi presiden, alhamdulillah juga mulai terbentuk bukan hanya wilayah, tetapi juga berdasarkan tipe sepeda. Nah, Dahon klasik ini lawannya tuh Speed sama Botok, gitu ya. Yang sudah terbentuk wilayah chapter itu baru Botok, Speed belum. Karena Speed mungkin lebih ke sosial medianya aja yang dibentuk. Tapi dari sana aja, dari tipe yang sudah aktif itu ada sekitar 12 tipe sepeda gitu ya. Dari yang paling baru tuh ada K3, terus ada Kawan, ya Botok ada, ID Vigor, Curve, semua Curve digabung, bukan hanya Sudutri. Terus 16-an kita juga mau goes nanti bareng-bareng. Jadi mungkin klasik, mudah-mudahan walaupun orang-orangnya klasik, tapi mau bergabung dengan yang modern gitu ya. Karena kita coba bagi klasik dengan yang tipe ban kecil, mungkin kita goesnya iramanya hampir sama gitu kan. Cuma kemarin Dahondo 100 km, Dahon klasik ada yang lulus ada 3 sepeda. Jadi artinya dengan klasik tidak membatasi bagaimana kita bisa travel, kita bisa touring, kita juga bisa pakai endurance kita jarak jauh gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya chapter dan juga tipe-tipe kita makin heboh Dahonnya. Koordinasi dari tiap sektor, tiap wilayah juga kita makin kenal. Jadi acara-acara bisa simultan gitu ya. Kemarin contoh untuk ID Dahon kita bisa buat acara berlangsung di 4 kota bersamaan. Terus lalu kemudian Klasik juga bikin kayak gitu ya. Ada yang bikin Bekasi, ada di Bogor, ada kota dengan Bogor. Terus kemudian yang Semarang, Solo, dan Jogja gabung. Itu heboh. Terus terang kalau
kitanya pintar, mungkin nanti ada bagian media sosial. Nah, dahonnya itu makin kelihatan, makin terasa. Mudah-mudahan semangat itu semangat kolaborasi. Kalau boleh saya bilang, tahun 2022 adalah tahun kolaborasi. Jadi kita kolaborasi sesama dahonan, mau tipenya ataupun mau wilayahnya, supaya semangat bersepeda, semangat sehat, dan juga semangat silaturahmi makin terus. Ini itu dari saya. Selamat untuk Dakota, untuk tahun pertama goesnya. Mudah-mudahan nanti setiap acara ulang tahun terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2022 ini kelihatannya Klasik sudah mulai aktif lagi nih. Gimana nih Teh Sinta? Nah, seperti tadi yang saya sebut ya, dahon klasik itu bagian dari dahon keseluruhan. Jadi selamat datang di keluarga dahon, dahoner semua. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa kolaborasi karena bukan hanya yang klasiker ya, yang modern juga pengen goes. Semoga semuanya sehat, pastinya selalu jaga prokes karena pandemi itu masih berjalan ya. Kita harus tetap prokes ya. Kita harus tetap prokes, kita olahraga semakin makin sehat, dan juga yang penting silaturahmi karena kemudian kan aura positifnya bisa keluar. Mungkin itu dari saya. Oke, semangat. Semangat 2022. Masih ada lagi kita mengadakan yang spesial khusus untuk di Desa Edukasi, yaitu menerima tamu dari Dakota, terus menerima tamu dari Depok. Biarpun kondisinya waktu itu pandemi, ternyata Depok tidak hadir, tapi kami semua tetap hadir untuk menyambut. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah ulang tahun yang keempat kemarin yang kita telah adakan, yaitu dengan santunan ke anak yatim piatu. Kebetulan Sinta hadir untuk penaman kami. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan juga, jadi tujuannya supaya teman-teman tahu bahwa Dahon Klasik itu juga punya acara yang diadakan di masing-masing desa. Selain dari Bekasi, tadi mungkin belum disebutkan dari Depok, itu ada nama acaranya DRK, Depok Ramah Klasik. Ya, namanya cukup ini ya, cukup menggoda juga ya. Oke. Terima kasih. Berikut ini ya. Oke, thank you Mas Gus. Di foto dulu. Betul ya jawabannya memang itu ya Om? Iya betul. Oke, foto.